Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 23 pemain yang dipanggil oleh Indra Safri untuk menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U22 yang akan bertanding di SEA Games mulai awal bulan depan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Indonesia adalah pemegang medali emas di SEA Games sebelumnya di cabang sepak bola putra pada tahun 2023 lalu. Artinya tentu, para pemain dari Timnas Indonesia U22 yang sekarang dipanggil oleh Indra Safri punya motivasi dan juga determinasi yang tinggi untuk bisa mempertahankan medali emas tersebut. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya ada versi yang dijelaskan di media bahwa target untuk cabang sepak bola putra di SEA Games kali ini adalah medali perak. Tapi kemudian ada lagi berita di media yang tersebar luas bahwa ternyata target untuk cabang sepak bola putra di SEA Games yang akan diselenggarakan di Thailand tahun ini adalah medali emas. Nah, ini ada dua versi yang berbeda. Yang saya ketahui yang pertama dikatakan oleh Menpora Erick Thohir di sebuah sesi konferensi pers bahwa hasil analisa dari PSSI targetnya adalah medali perak. Tapi baru 1 atau 2 hari yang lalu saya juga mengikuti pemberitaan karena ada pernyataan dari Ketua Badan Timnas Indonesia atau juga manajer ya dari Timnas Indonesia yaitu Sumarji yang mengatakan bahwa targetnya adalah medali emas. Bahkan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali juga mengatakan hal yang sama seperti Sumarji. Nah, ini yang membingungkan saya. Kok bisa ada dua versi yang berbeda? Tapi kalau bagi saya teman-teman, yang layak menjadi target bagi Timnas Indonesia U22 di cabang sepak bola putra di SEA Games tahun ini adalah medali emas. Kenapa? Karena para pemain yang sekarang berada di dalam skuad sudah punya jam terbang lebih dari cukup. Sebab ada banyak sekali pemain yang sebelumnya merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U20 yang menjadi juara di Piala AFF lalu dan juga lolos ke Piala Asia. Kemudian mereka juga bermain di Piala AFF U23 meskipun tidak menjadi juara dan juga bermain di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 meskipun tidak lolos ke Piala Asia, ya tapi mereka sudah punya jam terbang lebih dari cukup. Ditambah juga 2 kali ada TC jika saya tidak salah dan juga ada 4 pertandingan uji coba melawan tim yang sebetulnya bukan berasal dari kawasan ASEAN, memang masih dari Asia, yang satu yaitu India dan satu lagi dari Afrika, Mali. Artinya ini kalau kita melihat materi pemain dari skuad ini, belum lagi ada beberapa pemain yang sebelumnya juga sudah pernah atau masih membela Timnas Indonesia Senior. Artinya kalau dari materi pemain dan juga jam terbang, ya skuad Timnas Indonesia U22 kita ini adalah skuad yang istimewa. Meskipun usianya semuanya masih di bawah 22 tahun. Jadi saya pikir kalau memang targetnya itu adalah medali emas, itu adalah target yang realistis. Karena skuad ini punya potensi untuk bisa mempertahankan medali emas tersebut. Namun ketika ada dua versi yang berbeda, nah inilah yang mulai tentu membingungkan kita semua. Karena seharusnya satu frekuensi ini. Ya dong. Baik dari Kemenpora dan juga tentunya dari PSSI. Karena target yang perlu ditetapkan itu sebetulnya harus dari internal PSSI yang diberikan kepada Kemenpora. Cuman saya bingung kenapa sebelumnya dikatakan oleh Menpora Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI bahwa hasil analisa dari PSSI targetnya adalah perak, tapi kemudian berubah. Nah, gak apa-apa. Ya udah kita ikutin saja. Ya drama ini, tapi yang saya harapkan nanti jangan ada drama di SEA Games. Dan yang saya harapkan para pemain bisa perform sesuai dengan ekspektasi kita agar bisa mempertahankan medali emas. Dan target itu memang adalah patokan bagi sebuah tim untuk berprestasi. Tapi kita juga sebagai supporter jangan menuntut terlalu besar kepada para pemain. Jangan sampai mereka terbebani bahwa mau tidak mau mereka harus mendapatkan medali emas. Yang penting mereka fokus dulu bagaimana caranya untuk lolos dari fase grup. Walaupun kita tahu sekarang di grup C yang ada Indonesia, yang sebelumnya ada Singapura, sekarang hanya ada Filipina dan juga Myanmar karena Kamboja mengundurkan diri. Sehingga Singapura itu dipindah ke grup A, ke grupnya Thailand. Jadi Indonesia yang sebelumnya
akan bertanding di pertandingan pertama pada tanggal 5 Desember melawan Singapura, sekarang diundur. Jadwal tersebut berarti Indonesia akan bermain pertandingan pertama itu pada tanggal 8 Desember melawan Filipina, kemudian pada tanggal 12 Desember melawan Myanmar. Nah, artinya dari dua pertandingan ini, kalau ingin menjadi juara grup ya tentu harus menang. Dan feeling saya, timnas Indonesia U22 kita punya peluang untuk bisa menjadi juara grup. Tapi itu kan nanti ya, pertandingannya akan dimainkan. Saya ingin membahas dulu pemain-pemain yang dipanggil oleh Indra Safri. Setelah sebelumnya kita tahu ada 30 pemain, tapi kemudian yang dipilih adalah 23 final squad. Oke, mulai dari penjaga gawang Cahya Supriyadi. Kita tahu dia penjaga gawang nomor 1 untuk saat ini. Dia bermain bagi PSM Yogyakarta. Tapi juga ada Dava Fasya yang saya pikir juga performanya baik. Di pertandingan kedua melawan Mali ya, dia membela Borneo FC. Ada juga Muhammad Ardiansyah yang juga pernah diberikan kesempatan oleh Indra Safri, dia membela PSM Makassar. Jadi di posisi kiper pun nih kalau menurut saya ini persaingannya ketat nih. Tapi saya pikir kemungkinan Cahya Supriyadi yang akan mulai ya, yang akan menjadi starter. Dan di back, wah ini juga pemain-pemain yang bagus nih teman-teman. Donitri Pamungkas yang juga sebetulnya sudah mulai mendapatkan menit bermain yang cukup di awal musim ini bersama Persija Jakarta. Frankie Misa di Bayangkara Presisi. Dion Marks, kita tahu salah satu pemain kita yang bermain di Eropa di Top Os. Kadek Ariel, juga pemain yang biasa membela Bali United. Kakang Rudianto juga sering mendapatkan menit bermain di Persib Bandung. Muhammad Ferrari di Bayangkara Presisi. Robi Darwis di Persib Bandung. Raka Cahyana di PSM Yogyakarta. Nah, kita belum tahu nih formasinya apakah nanti 4-2-3-1 atau 4-3-3 atau mungkin juga 3-4-3. Karena lawan Mali di pertandingan kedua pada saat bermain dengan formasi 3-4-3 mainnya bagus. Jadi kalau 3-4-3 berarti di belakang itu kemungkinan adalah Kadek Ariel, Muhammad Ferrari, dan Dion Marks. Ya, kemungkinan kalau 4-3-3 berarti Donitri di sebelah kanan nih sepertinya Kakang. Di tengah Kadek Ariel dan Dion Marks. Tapi bisa juga Dion Marks cadangan yang diberikan kesempatan main lebih dulu adalah Ferrari. Oke, di gelandang juga kita punya pemain-pemain yang kuat dalam urusan memotong aliran bola dari para pemain tim lawan dan juga memberikan umpan-umpan ke depan. Ada Ananda Rehan Alif, pemain yang membela PSM Makassar. Ada Rehan Hanan, cuman saya melihat Rehan ini kadang-kadang terlalu individu ya. Dia harus pintar mengambil keputusan dan passing itu bola. Jangan terlalu lama bola itu lengket ke kakinya. Rivaldo Pakpahan, kita tahu salah satu defensive midfield kita yang luar biasa performanya bersama Tony Firmansyah. Ini dua-duanya bagus. Ada Zanadin Faris yang feeling saya dia akan menjadi pelapis ya. Dia akan berada di bangku cadangan terlebih dahulu. Dia membela Persis Solo. Dan Ivar Jenner. Ya ini sudah pasti starter. Ya Ivar Jenner ini sekarang membela FC Utrecht. Ini udah pasti starter dan feeling saya dia kapten tim. Jadi asumsi saya, kalau di tengah pakai 3 pemain kan, ini kemungkinan ada Ivar Jenner, ada Tony Firmansyah, dan juga Rivaldo Pakpahan. Ini asumsi saya. Tapi bisa juga Ananda Rehan Alif yang diberikan kesempatan lebih dulu, bukan Rivaldo. Di penyerang, juga kita punya penyerang yang bagus-bagus. Hoki Caraka, wah ini pemain sih luar biasa dari segi atas kerjanya. Cuman saya harapkan juga dia bisa memberikan assist atau juga mencetak gol. Rafael Strike kemungkinan akan menjadi starter. Jan Slaven saya pikir dia akan menjadi pelapis. Rahmat Arjuna bisa juga bermain dari awal. Marcelino Ferdinand feeling saya dia akan menjadi starter. Apalagi dia sudah diminta untuk gabung ke timnas ya untuk bermain di SEA Games. Dan Mauro Zylstra. Nah ini juga pilihan yang cukup berat bagi Indra Safri. Siapa nih yang akan menjadi target man? Kalau memang pakai satu striker, nah apakah Mauro ya atau Jan Slaven? Sepertinya Mauro nih. Kemudian kalau pakai 3 pemain di depan, ya ini sepertinya Zylstra juga yang menjadi striker. Apa Marcelino bermain di wing di sebelah kiri bisa juga. Dan di sebelah kanan nih sepertinya Hoki Caraka atau Rafa di sebelah kiri, si Zylstra di tengah dan ada Rahmat Arjuna di kanan atau Marcelino bermain di tengah. Atau dia bermain sebagai second striker. Nah artinya nih kita punya materi pemain yang dalam. Squad yang dalam. Jadi ya seharusnya ini akan memudahkan Indra Safri untuk bisa menentukan starting 11, melakukan rotasi nanti di pertandingan kedua di fase grup. Dan juga nanti ketika sudah masuk ke fase gugur. Nah kita tahu bahwa SEA Games kali ini akan diselenggarakan di Thailand. Dan kita sama-sama tahu bahwa timnas Thailand adalah tim yang kuat. Bahkan untuk saat ini mereka lah yang sebenarnya Raja ASEAN. Jadi tidak akan mudah untuk mengalahkan Thailand, tapi bukan berarti mustahil, enggak. Dan kita tahu Indra Safri punya track record yang
sangat bagus di level ASEAN ya kan. Dia sudah punya prestasi yang luar biasa. Maka itu saya juga mendukung Indra Safri agar bisa mempertahankan medali emas, apalagi sebelumnya juga pada tahun 2023 dialah yang merupakan pelatih yang mempersembahkan medali emas setelah mungkin kalau nggak salah pada saat itu 31 atau 32 tahun timnas kita tidak bisa mendapatkan medali emas di SEA Games, padahal juga pernah menjadi tuan rumah beberapa kali. Jadi teman-teman, saya pikir dalam hal ini kita sebagai supporter perlu mendukung timnas kita agar mereka bisa memberikan yang terbaik di SEA Games, dan juga jangan sedikit-sedikit kita teriak-teriak di medsos. Karena tidak mudah juga bagi para pemain untuk bermain di event seperti ini. Ketika tentu tim-tim lawan yang melihat materi dari Indonesia yang bagus ini punya motivasi yang berlebihan untuk mengalahkan kita. Dan kalau bagi saya, ya pertandingan pertama itu adalah kunci bagi Indonesia untuk bisa lolos sebagai juara grup lawan Filipina itu. Kalau bisa menang, maka tentu lawan Myanmar akan lebih tenang lagi para pemain Indonesia dan kemungkinan bisa mendapatkan 6 poin. Dan feeling saya, pemain yang sangat penting bagi Indonesia ini bukan cuma Ivar Jenner, tapi juga Marcelino. Nah, saya ingin melihat Marcelino kembali ke top performanya. Karena kita tahu dia adalah wonderkid yang sebelumnya juga bermain bagi timnas senior dan bermain sangat baik. Cuma karena memang dalam beberapa bulan terakhir dia tidak mendapatkan menit bermain yang reguler, sehingga kita tahu performanya mulai menurun. Tapi saya harapkan dia menemukan performa yang terbaik agar dia bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia. Dan di belakang, saya pikir pemain seperti Kadek Ariel ini juga menjadi pemain inti, dan Donitri Pamungkas luar biasa loh ini pemain. Dan Donitri juga bisa bermain di tengah. Pernah juga dia bermain di tengah sebagai attacking midfielder, tapi kalau dia main di kiri, apalagi di wingback, wah dia pemain yang sangat berbahaya. Dan satu lagi yang perlu dijaga adalah fokus dari kiper. Nah, itu sangat penting juga, karena tentu tim-tim lawan akan berupaya untuk melepaskan tendangan-tendangan jarak jauh ketika nanti mereka akan kesulitan masuk ke defense dari Indonesia yang punya pemain-pemain yang kuat dalam urusan bertahan dan pemain-pemain yang sudah punya jam terbang lebih dari cukup. Nah, ini yang menjadi kunci bagi Indonesia, bagaimana nanti lini pertahanan itu jaraknya di antara satu pemain ke pemain lainnya itu harus rapat, harus benar-benar dekat, agar tidak memberikan celah kepada para pemain tim lawan untuk syuting atau juga untuk melakukan penetrasi. Jadi kita tunggu teman-teman pertandingan pertama, ingat ya, pada tanggal 8 Desember nanti, dan kita support Timnas Indonesia U22 agar bisa bermain sebaik mungkin di SEA Games tahun 2025. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.